Selamat datang di Late Night Show dengan host favorit kalian yaitu Gilang yang akan menemani kalian pada acara kita kali ini. Nah, kalau kita bicara soal kesusahan besar, seperti Google dan Microsoft, ada satu kunci penting di balik layar ini, yaitu manajemen talenta. Manajemen talenta adalah bagaimana perusahaan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan mereka. Ini bukan cuma soal rekrutmen, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan betah dan terus berkembang. Nah, hari ini kita akan bahas strategi dua raksasa teknologi dunia ini dalam menghadapi tantangan manajemen talenta. Bersama saya, nanti bakal ada Bapak Lucky, perwakilan dari Google yang terkenal dengan inovasinya. Mari kita sambut Bapak Lucky. Selamat siang Bapak. Siang, Mas Gilang. Lalu yang kedua ada Bapak Hidayah, perwakilan dari Microsoft yang dikenal sebagai master dalam membangun tim inklusif. Oke, sekarang mari tepuk tangan kepada Bapak Hidayah. Selamat siang Pak. Oke, mungkin kita langsung masuk ke segmen yang pertama, tantangan dalam mengelola talenta. Gini Pak Lucky, Google itu terkenal dengan lingkungan kerja yang inovatif. Tapi apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi untuk mempertahankan karyawan? Oke, bicara tentang tantangan ya. Kita perusahaan Google ini tuh berusaha untuk membuat lingkungan kerja yang senyaman mungkin bagi karyawan. Kita juga berusaha untuk membuat budaya kerja yang inovatif. Dan kalau ngomongin tantangan mempertahankan karyawan, zaman sekarang tuh kan karyawan gak cuma nyari gaji yang besar aja. Cuman mereka juga nyari fleksibilitas, kenyamanan, dan yang lain-lain. Buat pengembangan karir juga mereka concern banget. Nah, kalau itu nggak dikasih, mereka bisa aja keluar dan nyari kerjaan yang lebih bisa ngasih hal itu, seperti Amazon, Apple, dan lain-lain. Jadi kita perusahaan Google mencoba untuk memberikan itu semua supaya karyawan tetap betah bekerja di perusahaan Google. Paling gitu Mas Gilang. Gitu ya Pak. Jadi kalau Google itu gimana tuh strateginya? Dari pengembangan itu dari Google sendiri itu gimana? Oke, kalau buat strategi ya, kita tuh lebih fokus pada program pengembangan karir, di mana contohnya seperti promosi internal dan proyek kreatif, plus lingkungan kerja yang kita build untuk bisa membuat karyawan nyaman. Dan kita juga bikin kerja di Google itu tuh bisa fleksibel banget. Contohnya karyawan tuh bisa kerja sambil ngopi di Bloomberg, tapi kerjaannya tetap harus selesai dan tetap harus produktif. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau gitu apa saya berhenti host aja ya Pak? Saya kerja di Google. boleh Mas Gilang. Oke. Nah, itu sih kedengarannya seru ya Pak. Tapi kalau Microsoft sendiri, itu gimana Pak Hidayah? Jadi gini nih Mas, unik banget nih. Kalau Microsoft itu dia punya tantangan yang berbeda. Nah, jadi dengan tim global yang sangat beragam, tantangannya yaitu memastikan semua karyawan itu dari manapun asalnya merasa dihargai dan punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Terus strateginya gimana Pak? Pertanyaan bagus nih Mas Gilang. Untuk strateginya sendiri, Microsoft itu punya program pelatihannya sendiri nih, yang dimana namanya itu program pelatihan lintas budaya dan pembinaan inklusif. Selain itu, kami juga mendorong kolaborasi melalui platform digital nih Mas. Jadi karyawan bisa bekerja tanpa batas geografisnya itu. Gitu. Berarti kalau misalnya saya kan Batak Cina nih Pak. Berarti saya bisa nih kerja di Microsoft. Bisa banget Pak, karena kita itu Microsoft nggak pandang wilayah gitu loh. Jadi kita tuh memang beragam gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin lanjut ya ke segmen kedua dari acara kita. Boleh. Masuk ke strategi unik perusahaan. Aku sekarang mau ke Pak Lucky nih. Tadi Bapak bilang soal fleksibilitas kerja. Kira-kira ada cerita yang menarik gak nih di Google? Oke, kalau cerita banyak nih Mas Gilang. Mungkin salah satunya ya, di Google itu kita menerapkan atau punya program 20% time. Jadi singkatnya, karyawan bisa ngehabisin 20% waktu kerja untuk proyek yang mereka suka dan bisa berkreasi sesuka mereka. Itu tuh bisa melahirkan inovasi-inovasi yang malah nantinya kepake banget di perusahaan. Contohnya tuh Gmail. Jadi Gmail itu berawal dari karyawan kami yang kami bebaskan untuk berkreasi dan akhirnya tercipta Gmail itu. Jadi karyawan tuh gak cuma kerja tapi berkarya juga. Oke. Kalau misalnya saya masuk Google, 20% waktunya saya kerjain buat project engklek kayak gitu bisa Pak?
Waduh, Inovasi. bisa juga. Iya. Selama ngasihin uang. Keren ya. Iya, keren Pak. Tapi kalau Microsoft nih, tadi kan Google udah tuh, keren, 20% waktu lebih. Orang bisa bikin Google, bisa bikin YouTube, bisa bikin Engclek. Tapi kalau Microsoft sendiri nih, bisa kali nggak kalah keren. Kalau strategi dari Microsoft gimana Pak Hidayat? Jelas nih Mas. Kalau kami nih Microsoft, kita itu punya pelatihan kepemimpinan yang inklusif yang melibatkan dialog terbuka gitu nih Mas. Misalnya nih, saya pernah memimpin diskusi lintas budaya dan ternyata dengan saling memahami perspektif, tim itu jadi lebih solid Mas. Inklusi itu bukan sekedar slogan, tapi juga budaya kerja gitu Mas. Kalau saya pindah perusahaan aja ya, biar bisa kenal lebih banyak budaya. Bener. Saya bisa ketemu Batak Cina juga nggak Pak? Betul banget. Nah kalau mas-masnya mau lebih kayak pengen lebih beragam, Microsoft lebih beragam. Microsoft itu pilihan yang tepat lah buat masnya. Batak Cina ada Pak? Ada semuanya. Saya mau nyari jodoh kebetulan apa yang bisa budaya. Bisa aja mas. Oke, mungkin itu ya poin-poin yang bakal kita ceritain di interview kita kali ini. Lalu terima kasih kepada Bapak Lucky sama Bapak Widaya. Nah untuk Bapak Lucky sendiri, ada pesan nggak Pak untuk perusahaan lain yang mau mempertahankan talenta mereka? Buat pesan mungkin saran dari saya, buat perusahaan di luar jangan pelit. Kasih kesempatan karyawannya buat berkembang, menggapai potensi terbaik mereka. Bikin lingkungan kerja yang nyaman, budaya kerja yang nyaman, jadi mereka bisa betah kerja di perusahaan kalian dan tetap tantang mereka buat bisa berinovasi. Kayak gitu. Gitu ya. Waduh, kameramen saya setelah ngeliat Bapak ini kayaknya jadi pengen juga ini kameramen Pengen saya. keluar ya dari Iya. Boleh, boleh. Jangan ya. Kameramen ya. Oke, kalau Bapak Hidayah gimana? Nah kalau dari saya sendiri sebagai pekerja yang bekerja di Microsoft, perusahaan itu harus menghargai keberagaman mas. Talenta itu seperti warna pelangi, semakin beragam semakin indah hasilnya. Jadi gitu mas. Oke, sangat keren ya, sangat keren, kreatif banget kata-katanya. Oke, luar biasa sekali insight yang kita dapat pada malam ini ya pemirsa. Setelah ini kayaknya saya harus terapin di studio saya, mulai dari kameramen saya sendiri. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Lucky dan Bapak Hidayah atas wawasan kalian. Jadi gitu pemirsa, manajemen talenta itu selalu menciptakan ruang untuk berkembang, berkarya dan dihargai. Sekian untuk sesi kita pada malam ini, sampai jumpa di Lihat Show berikutnya. Terima kasih.